Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada servisan Oppo A37 yang kasusnya handphone ini tidak bisa mengecas. Ketika kita colok casan, nanti akan ada notif cas error atau charging error. Ada tanda seru merah. Tunggu sebentar. Ya, jadi ada tanda seru merah, kemudian di bawahnya ada tulisan charge error. Jadi seperti ini ya. Ini kalau kita cas posisi mati, ini akan muncul notif seperti itu. Coba kita ulang lagi sekali lagi. Dan tunggu sebentar. Ya, jadi ada notif seperti ini dan ini tidak bisa dicas ya. Jadi handphonenya ini tidak bisa dicas. Kemudian kita langsung saja, tidak usah menunggu lama, kita bongkar saja. Kita akan lihat bagaimana dalamannya. Kita bongkar dulu. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengatasi Oppo A37 yang kasusnya tidak bisa mengecas. Dan untuk notif charging error ini sebenarnya ini kasus sudah lama ya. Saya sering menemukan kasus seperti ini. Ini biasanya kerusakannya pada jalur BSI atau jalur baterainya ya. Tapi ini sepertinya sudah pernah digarap orang ya, ini handphone. Di sini saya lihat. Kemudian baterainya juga tidak dilem ya, hanya ditempel saja. Dan ini memang benar sudah sisa orang ya. Kemudian untuk kaleng penutup IC di sini ini juga sudah dipatahin, sepertinya sudah pernah dibuka. Sebentar, coba kita buka. Dan benar saja ya. Kemudian di sini ada kaleng. Ini juga sudah dipotong ya. Jadi ini sudah pasti sudah pernah diservis orang, tetapi kenapa pengerjaannya tidak selesai ya? Kita tidak tahu. Kita akan coba. Jadi saya akan coba menggunakan trik yang biasanya saya kerjakan. Saya akan jumper dari konektor yang bagian atas, konektor baterai nomor 3 ya, ke sini. Tetapi ini sepertinya sudah pernah di jumper atau bagaimana, karena titik yang saya tunjuk tadi sudah ada timahnya ya. Oke, sebentar, kita tunggu sebentar. Saya akan buat coret-coretan sebentar. Dan ini mudah-mudahan buat teman-teman teknisi pemula yang belum pernah menemukan kasus yang seperti ini saya sedikit bikin coret-coretan ya, agar mudah dipahami. Dan ini biasa saya lakukan seperti ini. Oke, di sini ini gambar konektor baterai, ada 3 pin ya, deretan atas 3 pin, bawah 3 pin. Jadi ini nanti kita akan bikin jumperan ke titik ini ya. Dari pin yang bagian atas yang tengah di sini, ini nanti kita akan jumper ke sini. Jadi ini biasanya sukses. Biasanya yang pernah saya alami, ini sudah beberapa kali saya mengerjakan handphone Oppo A37 yang kasusnya ada notif error ketika kita colok casan ya. Jadi ini hanya untuk berbagi saja, berbagi pengalaman buat teman-teman teknisi pemula. Jadi ini seperti ini. Sebentar, saya perdekat lagi. Dari pin baterai yang tengah, yang bagian atas, yang ini kita jumper ke titik ini ya. Tetapi ini sepertinya apa sudah pernah di jumper atau bagaimana, saya tidak tahu, karena di situ sudah ada timah ya.
Jadi sesuai gambar ini ya, kita jumper ke titik ini dari pin konektor baterai yang tengah, yang bagian atas. Oke, jadi ini hanya sedikit gambaran saja agar kita mudah memahaminya. Oke, kita akan coba lakukan penjamperan. Kita siapkan dulu untuk kabel jumpernya. Sebentar. Jadi kita akan coba pakai trik ini ya, apakah bisa berhasil. Karena ini memang sebelumnya sudah pernah dikerjakan orang ya, atau sudah pernah masuk ke counter ini. Kita akan bikin jumperan. Jadi kita bikin jumperan sesuai gambar tadi ya. Bagian konektor baterai yang sebelah atas kita ambil pin yang tengah. Pastikan jumperannya kuat. Kemudian kita potong. Kita sesuaikan saja ya dengan jarak pin yang satunya yang akan kita jumper. Jangan terlalu panjang untuk kabel jumpernya. Oke, dan ini sudah selesai kita jumper. Jadi hasilnya seperti ini. Ini tidak begitu jelas ya. Intinya seperti gambar yang kita coret-coret tadi ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang baterai. Dan kemudian kita colok cas. Coba kita akan lihat hasilnya. Dan ini kalau memang tidak ada masalah lain akan dan ternyata masih sama ya, masih sama error. Dan ini benar saja kemungkinan sudah dicoba trik seperti ini tetapi tidak berhasil ya, karena pin yang saya bilang tadi sudah ada timahnya. Oke, kita lepaskan saja untuk kabel jumpernya dan kemudian kita akan ukur jalur pivotnya, jalur BSI-nya, apakah ada yang putus. Dan sebenarnya trik ini selalu berhasil saya kerjakan, tetapi kenapa ini tidak berhasil ya? Tapi dengan catatan handphone ini belum pernah dibongkar orang. Oke, kemudian saya akan ukur jalur pivotnya atau jalur BSI-nya, dan ini sebelumnya sudah saya ukur ya. Jadi videonya saya potong nih. Sudah saya ukur jalur BSI baterainya ini aman, tidak ada yang putus ya. Aman-aman saja, tetapi kenapa masih tetap tidak bisa? Kemudian kita bersihkan dulu dan saya akan coba dengan baterai baru ya. Di sini kebetulan saya ada baterai baru, ada stok baterai baru. Kita akan coba tes menggunakan baterai baru apakah berhasil. Sebentar, kita ambilkan baterainya dulu. Jadi setelah kita pusing-pusing ria tapi tidak berhasil, kita akan coba menggunakan baterai baru. Barangkali baterai yang lama sudah busuk ya. Kita akan coba baterai yang baru. Kalau ini memang berhasil, berarti masalahnya pada baterai ya. Kita coba colok casan dan kita tunggu sebentar. Oke, dan ini bisa mengecas ya. Jadi ini sudah bisa mengecas. Berarti permasalahannya adalah pada baterai ya.
kita sudah kotak-katik pada jalur BSI nya, sudah kita jumper, tetapi tetap hasilnya nihil. Dan begitu kita ganti baterai yang baru, ini berhasil, sudah bisa mengecas kembali. Jadi ini baterainya busuk ya, kita buang saja ya. Ini kemungkinan counter sebelumnya yang pernah menangani, mungkin juga dia tidak punya stok baterai untuk mengetes, atau mungkin juga karena usernya buru-buru ya, jadi tidak sampai kelar mengerjakannya, mungkin seperti itu. Oke, kita sudah kasih double tip tadi agar baterainya kuat, kemudian baterainya kita tempel kembali, dan ini sudah selesai ya, masalahnya sudah selesai, handphone bisa mengecas kembali, sudah tidak ada lagi notif charging error. Kita rapikan kembali, dan tentunya sobek nota. Oke, setelah rapi kembali, kita akan coba colok casan lagi, dan kita tunggu sebentar sampai ada oke. Ini sudah bisa dipastikan aman ya. Oke, sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart, semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, salam opreker handphone.